Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita. Biarlah pada saat hari ini kita benar-benar merasa rindu akan Tuhan, rindu akan jamahan Tuhan. Sebelum kita mulai di dalam ibadah kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang. Ini suatu kemurahan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memuji akan Engkau, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami layak di dalam memuji akan Engkau. Kami undang hadirat Allah, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, Kau satukan di dalam hati kami, di dalam melayani akan Engkau ya Bapa. Biarlah pelayanan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita masih bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah, menyembah, meninggikan akan Dia. Biarlah setiap hati kita yang rindu akan Dia, ada ketenangan di dalam setiap kehidupan kita. Hatiku tenang, terima kasih Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau
kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu segala beban berat yang dirasakan anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Karena Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami tetap melekat kepadamu. Kami tetap percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami sering meninggalkan akan Engkau, kami kurang percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini Tuhan, melalui pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa setia menilik setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap mulut kita mengucapkan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Demi matamu tertuju padamu. Kami, Kau melawat setiap hati kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat dan senantiasa mengurapi dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk bersorak-sorak memuji akan Engkau. Dialah yang percaya Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Haleluya, kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Haleluya, anggur baru. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa ada angin baru, ada sukacita. Tapi saya melihat senyum Bapak Ibu. Berikan senyum walaupun batas kanan kiri saudara. Lambaikan tangan. Kita percaya api kemuliaan ada di tempat ini. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga.
saat pagi hari ini sudah ada sukacita. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan dan ada korban perpuluhan. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Silakan duduk Bapak Ibu. Maaf. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji akan Engkau. Biarlah pujian kami berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati Engkau Tuhan, menjadikan persembahan yang harum di hadapan Engkau. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan apa yang ada, yang Kau telah berikan berkat-berkat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Sucikan tangan kami, kuduskan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindukan kediaman, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah
biarlah melalui firman-Mu pada saat pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah firman itu benar-benar membentuk dalam setiap kehidupan kami, bagaikan bejana yang kosong. Kami rindu dan kami siap untuk Engkau isi dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup menurut akan Engkau, menurut akan kehendak-Mu, sehingga kami tidak hidup keluar dari jalur kebenaran firman-Mu. Bentuk setiap hati kami Tuhan. Kami siap memberikan tanah hati yang subur, supaya firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hanya Engkau sendiri yang berbicara melewati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu ya Bapa. Dan Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dikasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah saya terus berdoa lewat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mengalami kemerdekaan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Dan hidup kita tidak pernah lagi sama. Karena saya percaya Allah melalui kebenaran firman Tuhan akan membuat kita sungguh-sungguh berbeda. Yang setuju dan saya katakan amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, anugerah Tuhan yang ada di dalam diri kita ini akan terus bekerja aktif. Terus bergerak sampai kita mengalami kegerakan rohani. Penting Bapak Ibu. Saya sangat setuju sekali kalau setiap anak Tuhan banyak mengalami perubahan. Kerohaniannya semakin bertumbuh. Kemarin kami khotbah di youth. Rohani kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Semua yang bergerak di dalam Tuhan pasti ada pertumbuhan. Kalau sampai tidak ada pertumbuhan berarti ada yang salah. Entah dalam kerohanian kita, entah bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan. Makanya saya percaya setiap benih firman tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Itu pasti Bapak Ibu. Kerohanian kita ini terus akan menggoncang kedagingan kita. Rumah tangga kita yang goyah melalui anugerah Tuhan, rumah tangga dipulihkan. Saya yakin dan percaya kesetiaan kita yang mulai goyah, tapi melalui anugerah Tuhan kesetiaan kita mulai ditarik lagi. Sehingga ada kegerakan rohani dalam kehidupan kita secara pribadi. Baik di dalam keluarga, percayalah senantiasa Tuhan akan perbaharui. Karena Tuhan rindu setiap kita mengalami pemulihan. Yang setuju dan saya katakan amin. Makanya Bapak Ibu penting sekali lagi saya katakan, untuk kita hidup selalu berada di dalam hadirat Allah. Hadirat Allah dapat kita lakukan, dapat kita dapatkan melalui dengan apa? Persekutuan. Persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan setiap saat pasti berdampak. Tidak mungkin enggak Bapak Ibu. Kalau enggak ya itu tadi saya sudah katakan. Berarti ada sesuatu yang salah Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Karena sebenarnya sekali lagi saya katakan orang Kristen yang wajar itu adalah orang Kristen yang tidak mengalami masa kering rohani dalam hidupnya. Gak ada Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi justru sekali lagi setiap hari hidup kerohanian kita semakin nampak, semakin normal. Oleh karena apa? Hadirat Tuhan ini yang selalu memulihkan hidup kita. Makanya semakin nampak, semakin normal, semakin baik. Ada seorang hamba Tuhan mengajarkan bahwa setelah orang bertobat, lahir baru, terima Tuhan, dia mengalami suatu fase di mana dia begitu berapi-api dengan Tuhan. Tapi kemudian ada masa di mana dia mulai mundur. Dia mulai kering, semangatnya sudah mulai loyo. Dan lucunya lagi Bapak Ibu, ada banyak orang yang berkata itu merupakan hal yang wajar. Aneh kan? Makanya saya mau katakan bagi saya itu bukan hal yang wajar. Kristen bagi saya yang wajar itu berupa
Kekristenan yang tidak naik, turun. Tapi Kristen yang wajar adalah Kristen yang sekali lagi stabil. Kristen yang dinamis, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kristen yang terus berkembang. Kristen yang selalu bisa menikmati Tuhan dalam hidupnya. Ini Kristen yang wajar. Ini Kristen yang benar. Kekristenan yang sejati seperti ini pasti senantiasa berkembang, selalu menikmati Tuhan dalam hidupnya. Bukan terlihat dari jemaat. Nanti ukurannya Kristen yang sejati, ukurannya jemaatnya makin banyak. Enggak pernah Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu percayalah begini. Orang yang punya kehidupan doa, atau boleh saya katakan penyembahannya baik, benar, maka saya percayalah begini. Vertikalnya benar, horizontalnya pun pasti semakin baik. Percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang itu kegenapan firman Tuhan. Coba buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Istriku, bisa tolong bantu? Ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Coba tolong istriku bacakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat ini, ya. Ganti, sudah, ya, oke. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Coba, kian bertambah. Maksudnya apa? Semakin baik. Kerohaniannya semakin naik. Kehidupannya semakin baik. Nah, inilah ciri-cirinya kekristenan yang bertumbuh. Kian lama bertambah terang karena memang jalan orang benar semakin bersinar, kata pengamsal. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk itulah saya selalu mengatakan bangunlah hidupmu setiap hari melalui persekutuan dengan Tuhan. Kalau membaca firman, bacalah firman sungguh-sungguh. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk bersekutu intim, dekat. Selalu melekat dengan Tuhan. Agar supaya kita selalu merasakan kehadiran Tuhan. Yang selalu kehadiran Tuhan ini menuntun, memimpin dalam hidup kita. Hidup ini gak bisa sembrono Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, jadikan firman Tuhan ini sebagai cermin. Bukan jadikan firman Tuhan ini sebagai alat membela diri. Hati-hati dengan kekristenan yang salah. Sekali lagi saya ulang. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai cermin. Pakailah firman Tuhan ini sebagai cermin semaksimal mungkin. Pokoknya Bapak Ibu, semaksimal mungkin Allah itu membuka dosa kita. Sehingga kita sanggup berkata, ya Tuhan ampunilah kami. Aku bertobat saat ini, aku bersalah di hadapan Tuhan. Ini bagus. Ini kekristenan yang benar Bapak Ibu. Nah kalau ini terjadi di dalam hidup kita, percayalah. Kehadiran Tuhan sedang membentuk hidup kita. Ini dahsyat Bapak Ibu. Karena kita ini ada di dalam anugerah Tuhan. Yang anugerahnya di dalam diri kita ini tidak membuat rohani kita pasif. Tapi anugerah Tuhan ini bekerja aktif. Anugerah Tuhan ini terus bergerak untuk membentuk hidup kita semakin serupa dengan gambar Allah. Itu anugerah. Anugerah bukan membuat kita hidup seenaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita selalu mengalami pertobatan. Dan kita semakin banyak mengalami pemulihan. Karena sekali lagi, tidak ada orang yang mengalami kehadiran Tuhan tanpa pertobatan. Ini ingat baik-baik. Sekali lagi saya katakan, tidak ada ceritanya orang yang mengalami kehadiran Tuhan tanpa pertobatan. Justru sekali lagi saya katakan, kalau kita berada di dalam hadirat Allah, justru membawa pertobatan. Karena begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama dosa masih terikat di hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak akan bisa.
Kita tidak akan bisa merasakan apa? Hadirat Allah, nggak bisa. Karena memang dosa tidak bisa bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Karena sekali lagi, orang yang masih hidup di dalam dosa, itu tanda. Tanda apa? Tanda orang yang masih terikat hidupnya di dalam daging. Jadi tidak mungkin bisa bersentuhan dengan hadirat Tuhan. Oh jelas, tidak mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu semua pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan maupun yang ada di YouTube yang melihat tayangan ini, Bapak Ibu, percayalah, bangunlah hidup kita senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Karena sekali lagi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu merindukan hadirat Allah, percayalah Bapak Ibu semakin mengenal isi hati Tuhan. Karena memang sekali lagi Bapak Ibu, di dalam satu ayat ada berkata, Kristus sendiri yang berada di surga, menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Coba, ini dahsyatnya. Coba kita buka, Ibrani 9 ayat 24. Coba kita lihat Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, coba kita lihat dari ayat per ayat. Coba perhatikan, tolong istriku bacakan, ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, Ya. tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah Guna guna apa? kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Saya percaya Allah rindu bersekutu dengan kita, tapi kitanya juga perlu mengenal hati Tuhan. Perlu. Karena waktu Kristus di surga menghadap hadirat Allah, itu dia lakukan untuk kepentingan kita. Ini loh hebatnya Tuhan. Ini loh luar biasanya Allah yang kita sembah. Nah sekarang begini Bapak Ibu, coba kita belajar bersama-sama. Apa luar biasanya kalau kita masuk dalam hadirat Allah? Apa luar biasanya? Ada satu ayat kebenaran firman Tuhan yang mungkin paling mudah untuk kita bisa memahami hadirat Tuhan. Karena ada satu ayat sebenarnya akan memberikan sebuah presentasi dari hadirat Allah yang sungguh-sungguh real di sana. Sungguh-sungguh nyata Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan khotbah saya, ada satu pertanyaan begini. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika seseorang mulai masuk dalam hadirat Allah? Apa yang terjadi? Nah yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan beritahu begini. Orang yang sudah berada di dalam hadirat Allah, orang tersebut akan selalu berjumpa dengan apa? Kebesaran Allah. Ini yang sering saya katakan. Kalau seseorang sudah bisa berjumpa dengan kebesaran Allah, maka saya percaya mereka punya kerinduan yang kuat akan kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh nyata. Nah kita harus sampai di level ini Bapak. Kalau tidak, percayalah, engkau membangun persekutuan dengan Tuhan, pasti persekutuanmu tidak akurat. Harus seperti ini yang kita dapatkan. Coba kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu. Buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat Yesaya pasal yang ke-6 ayat pertama. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik, tolong istriku bacakan sekali lagi. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, Bapak Ibu. Ya, tolong istriku bacakan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Raja Usia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya apa? Melihat Kristus itu sebagai raja. Tapi dia bukan cuma sebagai raja, tapi dia juga berdaulat. Dengan kata lain, Yesaya di sini mau menggarisbawahi kenyataan bahwa kedaulatan Tuhan itu sifatnya absolut. Itu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan bukan hanya di bait Allah saja. Bahkan di pasal yang sama kita melihat bahwa kemuliaan Allah itu memenuhi seluruh bumi. Dalam pengertian apa Pak?
absolut dan universal. Ini hebatnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Yesaya pasal 46. Coba kita lihat. Ayat 9b saja. Coba mulai bahwasannya akulah itu Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Ayat B saja ya. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. coba perhatikan ayat ini yang luar biasa Bapak Ibu. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ini pengakuan yang luar biasa. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Coba Bapak, luar biasa. Artinya apa? Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada duanya. Kita yang selalu berada di dalam hadirat Allah, kita akan selalu melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak menyoroti Raja Usia, tapi saya akan mendekati bagaimana suasana berada di dalam hadirat Allah yang dipakai oleh kitab Yesaya. Ini luar biasa, apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 46, Yesaya 46 ayat yang ke-6. Coba perhatikan ini Pak. Tolong istriku bacakan, ya Yesaya 46 ayat yang ke-4. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Yes. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya. Aku telah melakukannya Stop. dan Artinya apa? Aku telah melakukannya. Artinya apa? Allah yang benar ini, Allah yang bekerja aktif di depan kita. Lanjut, Mam. dan mau menanggung kamu terus. Coba perhatikan. Artinya apa? Allah bertanggung jawab. Menanggung terus. Dia bertanggung jawab terus. Aku mau memikul kamu. Coba. Artinya apa? Di dalam setiap penderitaan kita pun Allah selalu ada bersama dengan kita. Lanjut, Mam. Dan menyelamatkan kamu. Coba. Endingnya dia punya kerinduan kuat untuk menyelamatkan kita. Ini yang akan terjadi luar biasa pada saat kita masuk ke dalam hadirat Allah. Pertama kali waktu kita masuk dalam hadirat Allah, kita jumpai adalah apa? Kebesaran Allah. Kalau sudah ada di level ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang berani keluar di dalam hadirat Tuhan. Betapa dahsyatnya. Makanya saya katakan ini dengan iman, saya percaya seorang yang hidup dalam hadirat Allah, percayalah pasti hidupnya nggak biasa-biasa. Pasti. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ya, karena dia sedang hidup di hadapan Allah yang luar biasa. Gak mungkin hidup orang tersebut biasa-biasa, oh gak mungkin. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang kedua kita perhatikan baik-baik. Di dalam hadirat Allah, setelah yang kita lihat kebesaran Allah, lalu kemudian yang kedua kita melihat apa? Diri kita. Dan menemukan diri kita apa? Begitu kecil. Begitu kecil di hadapan Allah. Ini konsekuensinya Bapak Ibu. Ini luar biasanya Bapak Ibu ya. Pada saat kita menjumpai kebesaran Allah, pasti konsekuensinya kita akan melihat diri kita begitu kecil. Makanya tidak heran Injil Yohanes 3 ayat 30 dikatakan apa? Coba kita lihat. Ini ayat yang sering saya sampaikan. Bapak Ibu biar paham, orang yang selalu berada di dalam hadirat Allah yang pertama, karena kita melihat keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah. Lalu yang kedua, konsekuensinya melihat diri kita semakin kecil. Coba tolong istriku bacakan. Yohanes 3 ayat 30, coba. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yes. Ini yang sering saya katakan saat kita berjumpa dengan Allah. Yang pertama pasti ada pengaguman yang luar biasa dengan Tuhan. Lalu yang terjadi pada diri kita adalah apa? Begitu kecilnya kita ini. Karena apa? Melihat dia begitu besar. Melihat kita semakin tidak ada artinya. Saya pernah katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih karunia itu sebenarnya menyadarkan kita ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Coba. Ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, lalu selanjutnya apa? Membawa kehidupan kita ada perubahan. Perubahan yang semakin baik. Dalam hal apa?
kerendahan hati. Kalau tidak ada ini Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan saat kita berada di dalam hadirat Allah dengan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan. Seringkali mungkin kita bisa berada di dalam hadirat Allah, kita berkata, Tuhan, aku kok semakin gak layak di hadapan-Mu. Saya kalau sudah pelayanan mimbar ini Bapak Ibu, seringkali yang saya ada di dalam hati saya, Tuhan, sebenarnya bukan kami sebenarnya. Karena kami tidak layak di hadapan Tuhan. Melihat keagungan, kebesaran Tuhan. Makanya nggak salah Bapak Ibu. Petrus berkata apa? Coba kita lihat. Petrus pun berkata demikian. Coba kita lihat. Injil Lukas 5 ayat 8. Coba perhatikan apa yang Petrus katakan. Coba tolong istriku bacakan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Stop, melihat apa? Melihat kebesaran Tuhan yang ajaib. Melihat kedahsyatan Tuhan. Terus. Ia pun tersungkur di Coba, depan Yesus. Tersungkur di depan Yesus. Bukan cuma tersungkur. Petrus bilang apa? Coba. Dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku. Yes. Karena aku ini seorang berdosa. Coba Bapak Ibu. Seakan-akan tidak layak Tuhan. Di saat Petrus menjumpai kebesaran Tuhan. Bentuk pengagumannya itu justru melihat diri kita semakin kecil. Semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Allah yang kita sembah yang besar, ajaib, agung, perkasa. Dan itu nyata di saat kita berada di dalam hadirat Allah. Tidak salah kalau sampai Petrus bilang, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tidak salah Bapak Ibu. Karena apa? Ketidaklayakannya. Sama dengan Yesaya. Yesaya pun juga alami yang sama. Melihat kebesaran Tuhan dan keajaibannya. Coba kita lihat sekarang. Yesaya 6 ayat 5. Sama. Semua sama Tuhan diperlihatkan. Betapa besar, agung, perkasa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Tolong bacakan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Coba, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sekali lagi saya ulang, namun mataku telah melihat Sang Raja. Apa yang dilihat dari mata Yesaya Bapak Ibu? Dia telah berjumpa kebesaran Allah yang sempurna. Yang absolut, yang tanpa cacat. Yesaya berjumpa dengan kemuliaan dan kekudusan Allah yang tidak ada duanya. Sama seperti khotbah saya setiap pagi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, Injil Matius 5 ayat 3, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya miskin di sini itu miskin rohani. Nah ini mungkin barangkali yang dialami oleh Yesaya pada waktu itu. Dia katakan aku miskin. Saya yakin dan percaya dengan hal yang sama juga dialami oleh Yesaya. Ketika Yesaya berjumpa dengan kebesaran Allah, dia merasa dirinya apa? Aduh, rasanya sekali lagi aku ini banyak mengalami kebangkrutan rohani. Tidak ada sesuatu yang bisa aku banggakan. Karena aku bangga hanya berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wah ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah sikap hati orang yang percaya sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya inilah juga yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh karena apa Yesaya bisa berkata demikian? Oleh karena dia berjumpa dengan kebesaran Allah yang tidak ada duanya. Tidak ada tandingannya. Makanya Bapak Ibu harus sampai di level ini. Kalau belum di level ini, saya pikir Tuhan masih ada duanya. Akhirnya kekuatan kita lebih dominan, Bapak Ibu. Lebih kita mengandalkan kedagingan kita. Makanya ini yang saya katakan. Saat kita berada di dalam hadirat Allah, justru kita merasa diri kita begitu kotor. Begitu dangkalnya kerohanian kita. Sehingga kita selalu sanggup berkata bahwa kita tidak layak di hadapan Allah yang mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Bapak Ibu, saya katakan dengan iman dan saya katakan dengan jujur. Kita bangga rasanya kalau kita berada di dalam kebesaran dan keagungan Tuhan.
Lalu inilah kerinduan kita, tidak ada yang lain selain apa? Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan rasanya saya berkali-kali katakan, tidak ada tempat yang aman lagi selain kita berada di dalam hadirat Tuhan. Makanya ada pujian mengatakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Coba. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Coba. Wah, dahsyat ini. Hal ini yang menarik kita selalu rindu, dekat, melekat dengan Tuhan. Dan saya percaya hanya melalui kerendahan hati kita dapat masuk dalam hadirat Allah. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat hal yang ketiga. Hal yang terakhir. Perhatikan baik-baik yang ketiga. Pada saat seseorang ini masuk dalam hadirat Allah, maka kita akan berjumpa dengan apa? Kebaikan Tuhan. Wow. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Ini yang sungguh dahsyat, ini yang luar biasa. Justru ini yang kita harapkan, yaitu apa? Kebaikan Tuhan. Coba bayangkan begini Bapak. Kalau seandainya kita masuk dalam hadirat Allah, yang kita jumpai hanya cuman kebesaran dan keagungan Tuhan saja. Dia maha ajaib, dia dahsyat. Lalu yang kedua, kita berada di dalam hadirat Allah, kita cuman berjumpa dengan kitanya ini semakin kecil, tapi dialah semakin besar, semakin dimuliakan. Kita hanya berhenti di bagian pertama dan yang kedua. Lalu pertanyaan saya, apa artinya perjumpaan kita? Tapi ingat, yang ketiga ini luar biasa Bapak Ibu. Di bagian yang ketiga ada kabar baik. Saat kita berada di dalam hadirat Allah, yang kita jumpai adalah kebaikan Allah. Ini luar biasa. Dan ini yang dialami oleh Yesaya pada waktu itu Bapak Ibu. Coba kita lihat sekarang. Yesaya pasal 6 ayat 7. Coba perhatikan baik-baik. Ada kebaikan Tuhan di sana? Coba kita lihat, tolong istriku bacakan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Yesaya sebenarnya menyadari bahwa dirinya ini kotor. Dia tinggal juga di tengah-tengah masyarakat yang punya kualitas spiritual yang sama dengan dia. Jauh dari Tuhan, jauh dari hadapan Allah. Yesaya menyadari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan Yesaya tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa mengubah kenyataan itu. Tapi dia tahu hanya Allah yang sanggup mengubah keadaan Yesaya yang kotor. Disucikan dalam pengertian apa? Diampuni dosa-dosanya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hal ini sama seperti tadi firman Tuhan katakan di Ibrani pasal 9 ayat 24. Coba ulang lagi, tolong istriku bacakan. Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, betul. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah Guna kepentingan kita. Bapak Ibu, jadi bait Allah, tabernakel itu Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dan sekarang ini menjadi bait Allah. Sekali lagi saya katakan, ini sangat dalam hubungannya dengan ruangan Maha Kudus. Nanti saya akan jelaskan secara singkat. Di mana di ruangan Maha Kudus ini ada pengampunan dosa. Dan Roh Kudus sebenarnya menarik kita untuk selalu dekat dalam hadirat Allah. Luar biasa sekali pekerjaan Roh Kudus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Roh Kudus ini yang selalu menarik kita untuk membawa kita masuk di dalam hadiratnya. Makanya saya pernah katakan begini Bapak Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk memaksa Bapak Ibu mencari Tuhan. Memang Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Ini luar biasanya Tuhan. Kerinduan Tuhan yang luar biasa. Ada kalanya kita dicambuk, ditegur. Untuk memaksa kita mencari Tuhan dan masuk dalam hadirat Allah. Benar sekali pemazmur mengatakan apa? Coba kita lihat. Mazmur 73 ayat 28. Coba tolong istriku bacakan. Coba ini, pemazmur katakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Ya, tolong. Tetapi aku
aku suka dekat pada Allah. Coba, tetapi aku suka loh Bapak Ibu. Di sini juga bilang, tetapi aku dekat pada Allah. Bukan, suka. Berarti kerinduannya, keinginannya keras untuk selalu dekat pada Allah. Lanjut, Mam. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kerinduannya selalu dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya apa sih yang menghalangi kita masuk dalam hadirat Allah? Tidak ada lain Bapak Ibu. Cuman satu ini alasannya. Yang menghalangi kita boleh masuk dalam hadirat Allah cuman dosa. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dosa saja. Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah bahwa karya Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Karya Kristus itu bekerja secara tuntas. Untuk apa? Menghancurkan kuasa dosa atas kehidupan kita. Makanya pada saat dia datang yang pertama kali Bapak Ibu, kemudian dia mati di kayu salib, jelas sekali. Pada waktu itu dia menyelamatkan kita dari hukum dosa. Dari hukuman dosa-dosa kita. Nah sekarang kemudian dia menuntut kita untuk selalu berada di dalam hadiratnya. Makanya saya pernah katakan, hidup yang paling aman adalah hidup yang selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Itu paling aman. Luar biasa Bapak Ibu. Karena sekali lagi, orang yang selalu berada di dalam hadirat Allah, dia selalu hidup dalam kehendak Allah. Percayalah Bapak Ibu. Ini kelebihannya kita. Di saat kita banyak kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat Allah. Yaitu hidup kita selalu dalam kehendak dan rencana Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Inilah cara kerja Allah Bapak Ibu. Di saat kita masuk dalam hadiratnya. Kebesaran yang sekarang ini akan terus menuntun kita kepada kebenaran berikutnya. Ini dahsyatnya Bapak. Nah sekarang coba Bapak Ibu. Saya jelaskan secara singkat mengenai tabernakel. Sekaligus juga saat ini kita sedang memasuki Prapaskah. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalau saya akan mengutip singkat kematian Kristus. Coba kita lihat Bapak Ibu. Buka Injil Matius. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai 53. Coba buka Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 53. Tolong istriku bacakan dengan cepat. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Coba. Mulai dari jam 12 ke-8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, terus. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ya. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ya, 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Coba perhatikan ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, Ya. dan 52. kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak Ibu, yang saya mau ajak kita perhatikan ayat 51. Sekali lagi saya bacakan. 51 tolong, ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari mana? Dari atas ke bawah. Bapak Ibu tahu tabir? Tolong klik tabernakel, ya. Bapak Ibu tahu tabir? Tabir itu ini Bapak Ibu. Tirai. Ini tirai Bapak. Dan ini terbelah bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Berarti hanya Kristus yang bisa membelah. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan tabir itu tirai.
Tirai ini yang memisahkan antara ruang suci dalam kemah pertemuan itu Bapak Ibu ya, atau dalam bait Allah ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah itu sekali lagi, memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha kudus, ruang maha suci. Nah Bapak Ibu sekarang perhatikan begini, di dalam seluruh skema ini ada 3 ruangan. Perhatikan ini baik-baik, ini halaman, ruang suci, ruang maha kudus, ada 3 Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, tabir ini memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Di waktu itu hanya imam besar yang bisa masuk di ruang maha kudus. Itu pun cuman berapa? Setahun sekali. Tapi anehnya pada waktu Yesus mati, tabir ini memisahkan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tabir ini memisahkan untuk apa? Terbelah 2. Bukan dari bawah ke atas loh. Perhatikan, firman Tuhan ini komplit sekali. Dia jelaskan, dari atas ke bawah. Nah sekarang Bapak Ibu, saya akan jelaskan begini. Kenapa sampai ada tabir? Perhatikan ini baik-baik. Karena memang Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, tidak semua orang boleh mendekati ke tempat tinggal Allah. Ini tempat tinggal Allah Bapak Ibu. Tidak boleh, tidak ada seorang pun. Sulit untuk bisa berada di tempat ini, untuk mendekat di tempat Allah, tidak mungkin. Di mana tempat tabut perjanjian itu ada, Bapak Ibu kasih Tuhan, tabut perjanjian itu. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Karena memang orang-orang Israel itu sangat percaya. Dan memang Alkitab pun mengatakan bahwa tabut itu punya power. Tabut itu punya kuasa. Dan kuasanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya mau menjelaskan begini, kalau ada orang sembarangan masuk ke sana, mereka pasti mati. Pasti mati Bapak. Artinya apa? Setiap orang yang hidupnya belum dikuduskan, langsung mati. Nah singkat cerita Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Yesus selesai pekerjaannya, dia disalibkan buat kita. Dia adalah imam besar yang agung. Dia masuk ruang itu, dan dengan kematiannya dia berkata apa? Sekarang aku robek tirai ini. Dahsyat Bapak. Bapak Ibu mengerti tujuannya apa Kristus robek tirai itu? Tujuannya tidak ada yang lain selain memberi jalan kita ke tempat maha kudus. Dia berikan kepada kita, menunjukkan bahwa sudah dibuka. Dahsyat Bapak. Allah mau setiap kita dalam hubungan dengan Allah, dalam persekutuannya dengan Allah, bukan lagi hanya di halaman. Ini yang Tuhan punya kerinduan. Tapi setiap kita yang membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, ada fellowship yang baik dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Allah, percayalah, Tuhan mau supaya kita berada di ruang maha kudus. Yes, ini dahsyatnya Tuhan. Bukan hanya di ruang suci, tapi Tuhan tarik terus masuk ke ruang maha suci. Karena memang dia sudah membuka tirainya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu, hanya setahun sekali imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tapi setelah kematian Kristus, dia berkata semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan masuk sampai ke ruang maha kudus. Makanya tadi saya katakan, kalau engkau berada di dalam hadirat Allah, harusnya ada banyak hal yang berbeda dalam hidupmu. Pasti Bapak. Nah ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Bagaimana kita bisa masuk ke ruang Holy of Holies. Makanya saya beritahu begini Bapak Ibu. Orang kalau sudah sampai di ruang maha kudus, sesuatu akan terjadi dalam hidupnya. Pasti. Allah akan berbuat sesuatu di sana. Percayalah. Kalau kita sudah berada di ruang maha kudus, Allah akan berbuat sesuatu di situ. Makanya orang kalau sudah berada di dalam hadirat Allah, pasti orang ini berbeda. Beda banget. Saya percaya Bapak Ibu di akhir zaman Allah sedang memulihkan banyak hal. Yang setuju dan saya katakan amin. Makanya saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita harus sampai ke sana. Yang setuju dan saya katakan amin. Kita harus sampai di sana. Nah sekarang begini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan tunjukkan ya
sekali lagi saya akan berikan pengertian begini. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam skema tabernakel ini ada 3 ruang. Ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ada 3 Bapak Ibu. Lalu sekarang begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekarang bagaimana hubungan kita ini bisa ke ini. Nah ini, penting ini Bapak Ibu. Ini yang saya mau beritahu. Karena sekali lagi saya sudah katakan bahwa Allah sebenarnya mau bawa kita sampai di sini. Ini terus Allah akan bawa kita sampai di sana, Bapak. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam setiap doa kita dengan Tuhan, dalam setiap fellowship kita dengan Tuhan, Dia selalu rindu untuk membawa kita ada di sini. Ini luar biasanya Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di ruang Maha Kuduslah kemuliaan itu ada. Kemuliaan tidak pernah ada di halaman. Tidak pernah. Kemuliaan tidak ada pernah di ruang suci, enggak ada Bapak. Kemuliaan selalu ada di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Suci, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, satu hal lagi saya mau beritahu Bapak Ibu. Karena di dalam skema ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di halaman juga ada mezbah. Ini mezbah yang ada di halaman, Bapak. Ini di halaman. Di ruang suci ada mezbah. Berarti Bapak Ibu perlu tahu, di dalam 3 ruangan, di dalam 3 halaman, di 3 ruangan ini ada 2 mezbah. Yang pertama, mezbah itu ada di halaman. Yaitu disebut apa? Mezbah korban bakaran. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, di halaman ini tadi saya sudah katakan ada mezbah bakaran. Di ruang suci ada mezbah yang namanya mezbah kecil, tapi mezbah dupa. Dan tepat di depan mezbah dupa ini, nah ini ada apa? Tirai. Nah ini tirai. Persis di atasnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan di balik tirai ini, perhatikan, ini ada tabut perjanjian. Nah ini di mana Allah tinggal. Wah ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang saya katakan ruang Maha Suci. Jadi sekali lagi, ada 2 mezbah yang harus dilewati. Kita nggak bisa datang tahu-tahu ucuk-ucuk di sini, nggak bisa. Semua kita lewat dari sini, dari sini. Nah ini yang saya akan sampaikan secara singkat. Next nanti kita sambung sampai minggu depan. Biar Bapak Ibu semakin paham. Karena sekali lagi saya katakan semua orang pasti melewati 2 mezbah ini. Orang yang mau masuk ke ruang Maha Suci, yang pertama mezbah bakaran. Tadi saya sudah katakan. Ini. Lalu yang kedua, mezbah dupa. Dan kita tetap melewati 2 mezbah ini. Baru kemudian tirai dan masuk ke ruang Maha Suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau jelaskan ada pengertian rohani yang dalam sekali sebenarnya begini. Tapi saya ingin membawa gambaran global saja. Ya, karena waktu terus saya kejar-kejaran dengan waktu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu belajar untuk mengerti. Dan ini sebenarnya yang Tuhan punya mau. Perhatikan ini baik-baik. Pertama, Bapak Ibu, begini. Mezbah bakaran itu tujuannya untuk apa? Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mezbah korban bakaran ini tujuannya untuk membakar hewan korban. Hewan yang dikorbankan untuk menebus apa? Dosa mereka. Nah ini namanya mezbah korban bakaran Bapak Ibu. Ini sebenarnya gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi artinya begini. Mezbah bakaran itu atau mezbah korban bakaran itu begini. Orang Kristen halaman kalau berhubungan dengan Tuhan, kalau ini di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini dia berhubungan dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senter hidupnya melalui dari doa-doanya, melalui dari semua hubungannya dengan Tuhan, selalu diwarnai segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan ini sekeliling, ini mezbah korban bakaran. Selalu begitu. Senter hidupnya itu kepada dirinya sendiri. Jadi selalu pengorbanannya untuk kepentingan diri sendiri. Contoh, saya beri contoh. Berkorban untuk Tuhan. Tujuannya supaya aku semakin diberkati. Selalu senter hidupnya kepada dirinya sendiri. Aku mau berdamai kepada semua orang supaya aku tidak dihukum. Aku mau beribadah supaya aku tidak masuk neraka.
Selalu kepada kepentingan dirinya sendiri. Pokoknya Bapak Ibu, mezbah bakaran itu selalu merujuk kepada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan seluruh doanya didominasi sebagian besar oleh permintaan apa? Kepentingan pribadi. Selalu begitu. Nanti ketahuan kok Bapak Ibu hidupnya. Karena apa? Center hidupnya untuk dirinya sendiri. Dia bisnis dengan tekun untuk apa? Supaya aku banyak uang. Lalu kalau sudah banyak uang ditanya untuk apa? Ya untuk membesarkan perusahaanku. Nah kalau perusahaanmu sudah besar, ya untuk membahagiakan istri dan anak-anakku. Semuanya seolah-olah senternya itu hidupnya untuk kepentingan diri sendiri. Ini masih jauh dari apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Seperti dibelah tirainya untuk menuju Holy of Holies. Tapi memang awalnya sekali lagi, kita semua ada di sini. Nah, makanya waktu kita ada di halaman, muncullah Matius 24 ayat 13. Coba kita lihat. Ini yang penting. Tuhan tidak mau kita zona nyaman di sini terus. Di halaman, tidak mau. Makanya muncul ayat ini, bacakan istriku, tolong. Semua kita tadi saya sudah katakan, semua kita ada di halaman, ada di mezbah korban bakaran, semua kita. Tapi ini kelebihan dari kita. Makanya saya katakan, pilihan Allah, kemarin saya katakan di Yud, pilihan Allah selalu berkaitan dengan hati. Ingat, Allah tidak sembrono memilih. Ada banyak anak Tuhan bilang gini sama saya, oh berarti enak-enaknya Tuhan dong milih. Oh tidak, Tuhan tidak akan memilih kita dengan sembrono. Dia pilih kita berkaitan dengan hati kita yang punya kerinduan melekat dengan Dia. Jangan dikira Allah itu sembrono. Allah itu maha tahu. Makanya Dia berkata, aku mengasihi Yakub, aku benci Esau. Bukan benci apa dalam arti, karena Tuhan tahu hatinya. Sebelum dia lahir, Tuhan sudah tahu. Karena Dia memang maha tahu. Lanjut, coba kita lihat. Matius 24 ayat 13. Nah ini Bapak Ibu. Tidak mudah memang, dalam skema tabernakel tadi Bapak Ibu, di halaman ada mezbah korban bakaran, tidak mudah, orang kebanyakan sudah zona nyaman, jadi dia selalu isinya minta, dia bilang, makanya tadi saya katakan, center hidupnya itu kepada dirinya sendiri. Tapi ini kelebihan umat pilihan Allah yang berkaitan dengan hati, merindu untuk naik. Apa firman Tuhan katakan? Injil Matius 24 ayat 13, bacakan istriku. Tetapi orang yang bertahan Nah terus. Sampai pada kesudahannya akan selamat. Tampilkan lagi. Tabernakel. Coba Bapak Ibu. Bertahan sampai kesudahannya di sini. Bertahan bukan bertahan di sini. Bertahan untuk dia tetap naik. Bukan snack. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang saya percaya semua kita awalnya pasti ada di sini. Pasti ada di sini. Semua kita awalnya begitu. Hubungan dengan Tuhan biasanya dimulai dengan mezbah korban bakaran. Itu pasti Bapak Ibu. Setiap kita dalam bergaul dengan Tuhan selalu dimulai dengan ini. Selalu Bapak Ibu. Selalu, sudah pasti itu. Tapi orang yang sudah hidupnya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka sudah mulai terbuka mindsetnya. Mulai ada penyerahan diri dan menyerahkan diri dibaptis. Nah ini Bapak Ibu. Sudah masuk di sini. Mau dibaptis. Yaitu apa? Dia sudah mau menyangkal dirinya. Untuk dia tidak lagi mau berbuat dosa. Dia berjanji, dia berusaha, berjuang keras untuk hidup benar. Lah Bapak Ibu, karena dia sudah mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah. Ada baptisan Roh Kudus di sini, pintu kemah. Roh Kudus mulai bekerja aktif. Mulai ada baptisan Roh Kudus tanpa disengaja karena hidupnya sudah benar. Terus berjuang. Biarpun dia jatuh tapi dia bangun, dia katakan Tuhan aku bertobat. Bukan orang sekarang, jatuh bangun tetap di sungai yang sama. Jatuh bangun di tempat yang sama, itu namanya bukan bertobat. Coba perhatikan baik-baik, Mama. Nah di sini mulai ada kegerakan Roh Kudus. Pintu kemah mulai masuk, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mulai menguasai. Roh Kudus mulai aktif tegur. Hei, kamu dulu seperti itu.
Kamu jangan puas dengan keadaanmu yang sekarang. Ayo, bagaimana kerohanianmu? Roh Kudus mulai bekerja. Pertahankan keselamatan yang sudah Kristus kerjakan dalam hidupmu. Mulai ada seorang penolong, kata firman Tuhan. Tuhan kirimkan dari surga seorang penolong. Mulai aktif mendidik kita. Ada satu pribadi lain yang bekerja aktif di sana menolong, mengajar, menasehati kita. Nah, disinilah kita mulai berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai bawa melalui Roh Kudusnya masuk ke ruang suci. Mulai dibawa. Lalu di ruang suci Bapak Ibu perhatikan ada pelita emas. Nah ini. Candlestick, ada sticknya di sini. Yang di atas sticknya ada candlelight. Ada lampu. Mulai sudah menyala. Setelah itu ada meja roti pertunjukan. Ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Berbicara firman. Terus naik Roh Kudus, terus bawa Bapak Ibu. Hidup kita sudah mulai diterangi oleh firman. Lalu kita masuk di Mezbah Dupa. Nah ini Bapak Ibu. Mezbah Dupa ini suatu persembahan. Yang dipersembahkan adalah apa? Dupa. Mempersembahkan suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada campur tangan Roh Kudus. Roh Kudus sudah mulai aktif bekerja di dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berdoa adalah ada kalanya kita tidak mengerti bagaimana cara doa kita yang benar. Seperti tertulis dalam surat Roma, coba kita lihat surat Roma. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Coba kita lihat. Tolong istriku bacakan. Surat Roma pasal 8 ayat 26-27. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Coba berhenti dulu. Bapak Ibu tahu kelemahan? Kelemahan itu apa? Daging. Daging itu lemah. Roh itu apa? Penurut. Betul ya? Firman Tuhan berkata demikian. Roh itu lemah. Nah ini, Roh Kudus ini membantu kita mulai aktif. Dia bekerja dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roh Kudus memperbantukan kita. 27, lihat ini. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Doanya mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga doanya sesuai dengan kehendak Allah. Wow, ini dalam Bapak Ibu. Ini luar biasa dan saya percaya Kristus akan bawa kita sampai di sana. Asalkan punya kerelaan hati yang mau dibentuk. Repotnya orang sekarang ini sombong. Dia katakan gembala sombong, tapi dia sendiri sombong. Karena apa? Nggak mau dibentuk. Coba perhatikan baik-baik. Jadi roh ini yang mengarahkan doa kita naik sampai ke tahta Allah, lalu dikembalikan ke kita dan menggoncang sekitar kita. Wah hebat Bapak Ibu. Coba buka Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Coba perhatikan ayat ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Tolong istriku bacakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yes. Roh Kudus bekerja menggoncangkan tempat. Sehingga apa yang mereka lakukan di sana berkumpul bersama-sama, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba dahsyat Bapak. Ketika doanya menggoncangkan tempatnya karena apa? Karena doanya itu bukan doa-doa biasa. Tapi doa yang disertai dengan kemauan hati Tuhan. Sehingga ini yang menggoncangkan tempat. Udah mudah ini Bapak Ibu. Kehidupan doanya adalah kehidupan doa yang Allah mau kita doakan. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang saya katakan, Roh Kudus mulai tarik kita. Coba tolong sketma tadi, tabernakel. Coba Roh Kudus mulai tarik kita, terus tarik terus. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak. Nah ini sekali lagi, tidak banyak orang mengerti. Orang Kristen tidak banyak mengerti.
Ketika kita terima Roh Kudus, Roh itu memimpin kita secara total. Sekali lagi, Roh Kudus memimpin kita ini secara total. Masuk ke tempat ini, terus dia akan bawa. Dia akan bawa. Sampai percayalah Bapak Ibu, doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, kerinduan kita, semuanya dikuasai total oleh Roh Kudus. Sehingga benar sekali yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 7. Coba lihat. Kenapa sampai berkata ini? Ini firman Tuhan. Coba kita lihat. Muncul sendiri Bapak. Ini dahsyat. Mam tolong bacakan. Coba apa yang dikatakan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena apa? Permintaan kita kok bisa seolah-olah dari ayat ini, seolah-olah permintaan kita bisa sembrono. Tidak bisa. Karena kita sudah dikunci di dalam Kristus. Dan firman ini ada pada kita. Sehingga permintaan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ini hebatnya Bapak Ibu. Makanya saya katakan sampai doa kita, permohonan kita, kerinduan kita, apapun saja dikuasai secara total oleh Roh Allah. Nah itulah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di depan persis mesbah dupa ada tirai. Coba perhatikan. Nah, ada tirai. Nah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Disinilah sebenarnya apa? Kedagingan kita sudah mulai dihancurkan sama Tuhan. Mulai sudah dihancurkan. Kenapa harus dihancurkan? Iya, karena Tuhan akan bawa kita masuk dalam kemuliaan. Karena tadi saya sudah katakan, kemuliaan tidak pernah ada di halaman. Kemuliaan tidak pernah ada di ruang suci. Tidak ada. Kemuliaan itu ada di ruang maha suci. Ayo kita lihat Bapak Ibu. Buka sama-sama 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Baca ayat 16 dan 17. Tolong istriku bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini karena dagingnya sudah dirobek. Terus? Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Coba Bapak Ibu, di bagian inilah Paulus mengalami penyalipan daging yang luar biasa. Paulus lebih mengutamakan bobot kemuliaan yang kekal. Dagingnya mulai dibungkamkan. Dagingnya mulai dimatikan. Penyangkalan diri mulai terjadi. Perobekan tirai membuat hidup kita semakin kudus. Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulang. Perobekan tirai membuat hidup kerohanian kita semakin benar. Hidup kita semakin suci. Hidup kita semakin kudus. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 8. Saya khotbahkan semua ini di doa pagi. Bukan di doa pagi, maaf. Di khotbah saya setiap pagi. Saya khotbahkan ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Coba. Dibongkar tirainya. Dibawa masuk dalam kemuliaan. Seperti apa kemuliaan di sini Bapak? Coba kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Coba tolong istriku bacakan. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Amin. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, Bapak Ibu. Kemuliaan ternyata di sini apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Wow. Makanya kemuliaannya semakin besar. Karena apa? Kita dirubah sesuai dengan gambar Allah. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Oh dahsyat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Shekinah glory itu ada di ruang Maha Kudus. Ingat ini baik-baik. Waduh, kemuliaan Allah itu ada di ruang Maha Kudus. Makanya tadi saya katakan, kemuliaan tidak pernah ada di halaman.
Kemuliaan tidak akan pernah ada di ruang suci. Kemuliaan ada di ruang Maha Kudus. Shekinah glory itu di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu, saya pernah membaca dari sebuah buku bagus. Menurut saya ini bagus. Bapak Ibu. Dia berkata begini, buku ini menulis begini. Kalau engkau berdoa, berdoalah sampai masuk ke dalam di mana Kristus ada. Jangan engkau cuma berdoa, hanya cuman Kristus yang kita buat imajinasi ada di depan kita. Jangan. Berdoalah, berdoa sampai ke dalam di mana Kristus ada di sana. Oh dahsyat. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan memang betul Bapak Ibu. Setelah kami pikir benar sekali. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka percaya doa kita itu mendatangkan hadirat Tuhan. Ini penting. Makanya ada banyak orang tidak mengerti. Mereka berkata, buat apa doa sampai 2 jam? Apa yang dikatakan? Ya, karena mereka berdoa tidak membawa hadirat Allah. Doa yang tidak membawa hadirat Allah dianggapnya itu doa yang biasa. Doa yang mulai berkembang itu adalah doa yang membawa hadirat Allah. Bahkan hadirat Allah itu doamu. Makanya benar sekali papi katakan, papi almarhum Bapak Ibu. Stefania kalau berdoa berapa lama? Saya ditanya, waktu itu pas saya pulang, karena kematian kakak saya meninggal, dipanggil Tuhan, kakak saya Alpius. Waktu itu kami sempat bercakap-cakap dengan papi, karena lihat papi tahu saya full timer di sana. Akhirnya papi tanya, Stefania kalau doa berapa lama? Saya bilang, wah saya bangga, dengan bangganya saya bilang, ya puji Tuhan Pi, 45 menit. Papi saya bilang apa? Itu doa permohonan. Oh itu doa permohonan itu. Doa yang menghadirkan hadirat Allah tidak dibatasi oleh waktu. Coba Bapak Ibu bisa ngebayang gak? Kalau papi pernah doa 1 kali 24 jam, bayangkan. Pagi jam 6 pagi, ketemu besok jam 6 pagi. Oke lah taruh kata karena beliau sepuh. Taruh kata dia sempat tidur dalam doa. Saya mau tanya, lebih nyaman mana tidur dalam doa dengan tidur di kamar? Logika aja lah. Berarti apa? Beliau berjuang untuk selalu bangun mesbah doa. Biarpun dia sempat tidur, mungkin kelelahan, capek. Bayangkan 1 kali 24 jam. Siapa yang pernah? Saya mau tanya, 1 kali 24 jam bagaimana rasanya? Penyembahan 2 jam aja sudah kita lihat jam tiap 10 menit. Kok belum selesai-selesai nih doanya Pak Gem? Coba Bapak Ibu, ini 1 kali 24 jam. Percayalah Bapak Ibu, doa yang seperti ini, doa yang membawa hadirat Allah. Dahsyat. Bahkan tadi saya sudah katakan, hadirat Allah itu doamu. Kehidupan doa kita ini selalu dilingkupi oleh hadirat Allah. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, kita jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Jangan pernah jenuh berdoa. Karena orang yang suka doa, Roh Kudus akan bawa kita masuk ke dalam hadirat Allah. Teruskan kau berdoa. Dan posisi doa Bapak Ibu sebenarnya posisi doa yang tinggi. Yaitu apa? Di ruang Maha Kudus. Tempat di mana Allah ada di sana. Makanya penting sekali doa-doa yang dipimpin oleh Roh. Penting sekali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada akhirnya. Kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kita dalam kekekalan itu harus melalui proses. Untuk bisa sampai di ruang Maha Kudus ini tidak mudah. Tidak mudah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, makanya ada satu ayat yang berkata apa? Perlu perjuangan. Untuk memasuki pintu yang sesak. Perjuangan. Tidak mudah. Dan ini kerinduan Allah, percayalah ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertahan. Sampai di ruang Maha Kudus. Dan disinilah kita benar-benar merasakan hadirat Allah. Dahsyat Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dan saya percaya Bapak Ibu semua akan dibawa Tuhan masuk dalam hadirat Allah. Percayalah Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan masuk dalam hadirat Allah ada sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam hadirat Allah kita akan berjumpa dengan kebesaran Tuhan. Keagungan, kemuliaan Tuhan.
Lalu kemudian kita diproses dalam perobekan daging, supaya menjadi seorang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Lalu endingnya kita bertemu dengan kemuliaan Allah untuk membawa kita serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tutup Alkitab kita.